Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam jumpa lagi bersama saya di Adi Production. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview isi dalaman dan fitur-fitur ataupun program-program yang berada di dalam DLMS dengan merek 8G ya. Ini 8G dengan seri SP260A seperti ini, ataupun 2 input 6 output ya. Jadi di sini ada LMS 8G. Bentuknya mirip sekali dengan merek sekarang itu ya, Ashley itu ya, ada yang seperti ini bentuknya, tapi dalamannya beda. Untuk LMS ini saya rasa identik sekali ataupun mirip sekali dengan DLMS Marani ataupun DLMS Mackie ya. Isi dalamnya persis seperti itu. Kalau untuk yang merek sekarang yang Ashley itu yang bentuknya mirip seperti ini, dalamannya sudah agak berbeda. Tapi untuk masalah kualitas suara ya karena harganya juga berbeda. Seperti itu ya. Oke. Di dalam DLMS ini seperti serinya ya, terdapat 2 buah input seperti ini, 2 buah input dan 6 buah output. Panel belakangnya seperti ini ya. Jadi ya ini biasanya tertulis design in Italy, assembled in China ini ya. Ini sebagian besar seperti ini yang bentuknya mirip ini. Dengan dalaman seperti ini, hanya saja ini sudah saya oprek. Untuk elko nya aslinya adalah pakai elko SMD. Ini saya ganti dengan elko biasa karena saya rasa lebih awet ya. Dia menggunakan IC op-amp NE5532 untuk input dan JRC 4580 untuk outputnya. Jadi untuk input dia pakai NE5532 dan outputnya pakai 4580 dengan IC analog digitalnya pakai seri AKM. Wah, kurang jelas ya. Ini pakai AKM, seri AKM ya. Keluaran AKM, RAM-nya masih 2, jadi RAM-nya 2. Sekarang banyak yang RAM-nya cuma pakai 1, tapi ini masih 2 dengan prosesor seperti ini. Ya, pokoknya seperti inilah isinya lah. Isinya seperti ini dengan AS. Untuk RS458 nya ya ini ya belakang ya, dia masih lengkap, terdapat IC 3 biji 4 biji maaf seperti ini, karena yang sekarang mungkin ini IC nya sudah pada tidak ada ya. Oke, seperti ini dulu isinya. Kita akan coba hidupkan saja bagaimana startingnya dan bagaimana isi dari programnya. Oke ya, kita hidupkan. Nah, lampunya langsung menyala semua, LCD menyala, kemudian booting logo SP260A manajemen speaker manajemen, ini LCD-nya mati 1 segmen seperti ini ya. Jadi agak tulisannya agak aneh. Oke. Di dalam input kita mendapatkan apa saja sih? Edit dengan cara tekan sebentar. Kalau pengen mute tekannya lama seperti ini, mute. Oke ya, jadi untuk mengedit tekan sebentar, editnya menyala, langsung terdapat input A, gain. Kita putar ke kanan, ada apa? Ada delay, ada equalizer 1, ada equalizer 2, ada equalizer 3, ada equalizer 4, ada equalizer 5. Sudah. Jadi di dalam input hanya terdapat gain dan 5 buah equalizer seperti itu ya. Jadi hanya ada 1 buah gain dan 5 buah PEQ seperti itu, parametric equalizer ya. Dan di dalam outputnya kita coba ini ya, output terdapat untuk menamakan, sama ya tadi di input juga ada nama. Kedua ada source ataupun inputnya mau ngambil dari mana, bisa ngambil dari, caranya merubah di enter dulu. Ini ada panahnya di bawah, kemudian kita bisa putar ke kanan ataupun ke kiri. Jadi di output A ini, output 1 itu bisa diambilkan dari input A saja, ataupun input B saja, ataupun input A plus B seperti ini ya. Setelah selesai kita tinggal escape untuk keluar. Nah seperti itu. Kemudian setelah dari source-nya kita mendapatkan gain. Sama ya, gain jika ingin merubah enter dulu, terus kita naikkan seperti ini. Oke ya, gain. Terus terdapat limiter. Untuk limiter ini kan ada 3 bagian, 1, 2, 3.
Jadi jika ingin merubah, kita enter dulu. Yang paling kiri pakai yang paling besar. Bentar, maaf. Pakai yang paling besar, dia akan merubah yang paling kiri. Yang tengah pakai juga yang tengah. Dan yang paling kanan pakai yang paling kanan. Seperti ini. Jadi urut 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Jika sudah selesai, escape saja. Kemudian terdapat delay. Kemudian terdapat polarity. Kemudian terdapat HPF ataupun crossover ya. Jadi ada crossover HPF untuk meng-cut low mau sampai mana. Kemudian ada lagi dari LPF untuk memotong high. Ada equalizer 1, equalizer 2, equalizer 3, equalizer 4. Kemudian ada lagi equalizer 5, equalizer 6, equalizer 7, dan habis. Ini untuk view meternya di sini ya. Jadi habis, hanya terdapat 7 buah PEQ dan limiter juga crossover untuk outputnya. Tapi saya rasa itu cukup sekali untuk DLMS. Jadi itu cukup sekali, biarpun cuma ada 7 buah PEQ, saya rasa cukup sekali. Karena apa? Di dalam PEQ itu ada bandwidthnya. Seperti ini ya. Ini ada equalizer 1, kita masuk dulu. Biasa seperti biasa, yang paling kiri pakai yang kiri, yang tengah pakai tengah, yang paling kanan pakai yang kanan ya. Untuk bandwidthnya ini kan bisa diperlebar. Untuk bandwidth itu sepertinya saya rasa nggak ada patokan, karena beda manajemen ataupun beda sistem juga kadang-kadang beda. Ada yang semakin besar angkanya, bandwidthnya semakin lebar. Ada yang semakin besar angkanya, bandwidthnya semakin kecil. Dan ada yang juga yang semakin kecil angkanya, bandwidthnya malah semakin lebar. Seperti itu ya. Kadang-kadang saya nemukan seperti itu. Jadi ini bukan patokan, tapi setidaknya ini bisa untuk memperlebar bandwidth ataupun mempersempit bandwidth. Jadi saya rasa cukup sekali untuk sekedar tuning. Karena jika speakernya sudah benar, biasanya kita tuh tuning nggak terlalu banyak seperti ini ya. Paling hanya memakai 2 buah EQ, 1 buah EQ itu sepertinya sudah cukup untuk tuning dari speaker yang sudah benar. Dan fitur ini lagi yang ada di DLMS seperti ini. Katakanlah kita mau merubah gain ya, kita mau merubah gain 1 sampai 6, kita pengen merubah gain bersama-sama itu bisa. Jadi nggak perlu satu-satu seperti ini. Jadi nggak perlu satu-satu seperti ini. Kita bisa langsung semua 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti ini ya. Kemudian kita arahkan di gain. Kita arahkan di gain seperti ini. Kita bisa geser. Kita masuk, kita geser gainnya. Kita geser gainnya seperti ini ya. Katakanlah kita jadikan 0 dB semua. Oke, sudah 0 dB ya. Jadi secara tidak langsung ke 66 outputnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu gainnya akan ikut 0 dB ataupun sudah ikut semua. Untuk mematikan kita bisa tekan escape seperti ini, atau bisa tekan yang pertama kali kita tekan. Misalnya kita tekan pertama nomor 6 gini ya, nomor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita jika tekan yang lain nomor 6 itu pasti matinya 1 tok. Seperti ini. Tapi kita bila menekan nomor 6 pasti akan mati semua. Nah, seperti ini ya. Ini berguna sekali untuk kita link, ataupun katakanlah seperti ini. 1, 2, 3 untuk low mid high, 4, 5, 6 untuk low mid high. Kita akan menyeting 1 dan 3 itu bisa langsung 1 dan 4 maaf, 1 dan 4 bisa langsung secara bersamaan. Kemudian 2 dan 5 bisa langsung secara bersamaan. Kemudian 3 dan 6 juga bisa langsung secara bersamaan. Seperti itu ya fungsinya ya. Jadi menurut saya ini fiturnya cukup standar sekali, tapi saya rasa untuk keluaran suaranya itu sangat bagus menurut saya ya. Untuk detailnya sangat dapat sekali, dan untuk kualitas delaynya, latensinya cukup rendah. Latensinya hanya 1, berapa ya, 1,8 kalau enggak 1,7 milisecond. Seperti itu. Hanya saja jika kita pakai DLMS ini ya, yang ini, kita setiap merubah parameter, misalnya seperti ini, kita merubah gain seperti ini. Nanti di speaker suaranya akan turun dulu.
Jadi suaranya turun dulu baru naik. Jadi setiap kita merubah parameter, entah itu dari gain, entah itu limiternya, entah itu delay, katakanlah seperti ini, kita delay berubah gini ya, nanti suaranya speaker turun dulu baru naik, turun dulu baru naik, seperti itu ya. Jadi nggak bisa langsung merespon secara langsung gitu, tidak bisa. Dia langsung turun dulu baru naik. Seperti ini kita merubah HPF, kita geser seperti ini, kita geser seperti ini ya. Nanti pasti suaranya juga mengombak-ngombak gitu ya, seperti itu ya. Oke, itu dulu. Oh iya, ini menggunakan SMPS seperti ini. Untuk power supply-nya menggunakan SMPS seperti ini ya. Jadi nggak usah khawatir tentang rentan frekuensi ataupun rentang tegangan dari inputnya. Mau di supply 180 masih oke, masih di 190 juga tidak masalah. Berbeda dengan yang pakai trafo. Biasanya kalau trafo itu begitu arus ataupun tegangan PLN turun, itu nanti pasti mereset ya, karena tegangannya nggak bisa mengikuti. Tapi jika pakai SMPS kan ada rentang tegangan di belakang, biasanya ada. Di sini ya, di sini dia sangat tinggi sekali. AC-nya 90 sampai 240. Jadi ini mau disuplai tegangan 100 volt pun dia masih bisa menyala, hanya saja tidak sempurna. Tetapi jika 150 ke atas, saya jamin ini masih aman, tidak masalah ya. Jadi dia masih bisa memproduksi tegangan output yaitu 15 dan 5 volt 1,7 itu pasti tetap stabil di tegangan 150 volt dari AC PLN nya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu isi ataupun fitur-fitur ataupun op-amp yang dipakai di DLMS 8G seperti ini. Jadi jika kalian pengen tahu ataupun pengen beli DLMS 8G, itu isinya seperti ini. Oke ya, ini termasuk DLMS yang cukup agak mahal karena emang isinya seperti itu, mirip dengan Marani ataupun dengan Mackie seperti yang saya bilang tadi. Oke, gitu dulu. Semoga membantu buat kalian yang pengen beli ataupun masih ragu DLMS seperti ini. Jadi ini isinya, seperti ini wujudnya, seperti ini programnya. Sudah saya jabarkan, jadi nanti kalau masih bingung ataupun masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, gitu dulu dulur. Salam sehat, salam sound system Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih.